tadi kan sebagai dari teman-teman saya tidak langsung turun sebagai pengajar di situ, dan banyak teman-teman yang komen ada kekurangannya, pasti ada kekurangan yang kerjanya saya punya. Mungkin saya menyiapkan pas kebetulan mungkin menyiapkan berkas sudah semua Bapak. Kekurangannya mungkin ada di saat kelompok yang lain mereka kurang memahami mungkin dari sistem produknya, mungkin proyeknya akan dilakukan. Jadi ada beberapa masukan dari alhamdulillah saya sudah revisi, tadi sudah sampai ke semua. Jadi sudah saya revisi dari mulai sistem pembelajarannya, kemudian metode-metodenya, sampai dengan saya menggunakan terakhir metode 2.3 menggunakan saya pakai sampai dengan KSP sudah ini ya, sudah untuk semua mereka ingin peserta didik saya itu punya kesempatan untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka hasilkan nantinya di depan teman-teman mereka. Jadi ini pertemuan ini kan praktik ya. Sebelumnya saya sudah ada memberikan teori, ada itu magnet, kemudian bagaimana jenis magnet, kemudian itu bisa dirawat dalam kehidupan sehari itu bagaimana, sampai hari ini saya ingin mereka sendiri membuat magnet itu dengan ada 3 cara sebetulnya. Nah, pengalaman itu sebenarnya belajaran tadi proses sesuatu mungkin kira-kira yang sekarang karya pembangunan apa yang dicapai. Yang pertama, saya ingin mereka memiliki intelektual, jadi yang mana mereka bisa menyampaikan materi itu nantinya secara fasih gitu, tingkat kepahamannya lebih cepat gitu kan Bu. Kemudian dari hal itu nanti mereka bisa menyajikan kegiatan mereka sendiri gitu dalam kehidupan mereka gitu. Kemudian saya inginnya ada teknik seperti aspek pengetahuan. Jadi mereka, saya berharap dengan adanya nanti saya sajikan video, pengetahuan mereka itu lebih paham. Dengan melihat video, kemudian dengan eksperimen, pengetahuan mereka lebih cepat. Ya. Kemudian dari sikap saya ingin karena mereka nantinya saya bagi sesuai dengan kelompok yang berdasarkan berdiferensiasi tadi ada 3 kelompok. Jadi saya harap mereka aktif tidak sesama kelompok atau hanya condong 1 orang saja yang aktif sendiri. Nah, kemudian keterampilannya yang terakhir saya ambil dari aspek keterampilan. Jadi tidak hasil proyek yang mereka buat dari video pembelajaran atau mereka hanya lihat ternyata
tidak bisa menghasilkan produk yang mereka buat. Kemudian terakhir Bu, saya ingin mereka mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, yang mana sosial mereka kan berbeda-beda kan Bu. Ada yang mungkin pernah temannya salah sedikit bahasanya kasar atau apa gitu kan. Jadi saya harapnya sosial emosional mereka itu bisa dipadankan sedikit-sedikit dengan adanya kolaborasi di antara mereka. Menjadikan ya. Banyak sekali tinggi saya gitu kan Bu, karena jujur saya menghadapi AMS ini memang saya harus kekanak-kanakan juga menghadapi mereka kan. Jadi saya harus istilahnya memahami kemampuan mereka, kemudian menyelami mereka, harus mengikuti apa mau mereka, karena kan kita ingin membuat pembelajaran yang nyaman, kemudian efektif dan mereka bisa mengikuti. Yang pertama saya buat adalah video pembelajaran, kemudian saya juga menyiapkan PowerPoint. Kemudian juga saya sudah melengkapi untuk LKPD yang ini saya sudah saya lengkapi, tapi untuk auditori dan nada suara itu saya sudah buat melalui fisik. Jadi anak-anak ini sudah saya mulai dengan telepon di mana 2 lah paket mereka untuk menyiapkannya. Jadi mereka dibedakan lah untuk auditori dengan visual tadi aplikasi video. Kemudian saya harap dengan adanya pembagian kelompok yang awalnya saya sudah mengasesmen mereka dengan non kognitif, jadi mereka lebih semangat dan lebih memahami. Tapi saya lihat dengan apa yang sudah saya buat itu, mereka memang menanti belajar seperti itu. Apalagi dengan kedatangan ibu, mungkin mereka lebih semangat. Dio Aditya
Yudi? Hari ini gimana? Ada tanya? Rasanya sakit ya? Rizky Alhari? Siti Ayu Ramadhani? Stephanie Osafan? Siva Wiranaka? Yulia Ramadan? Terima kasih. Baik, untuk itu sebelum kita memulai, pasti kita akan bernyanyi lagu nasional dulu, oke? Abang Dimas, silakan. Ayo, ya. Kalau sudah Abang Iman berdiri, maka anak-anak semua, anak-anak MEM diharapkan berdiri juga. Kita menyanyikan lagu nasional. Bentar ya nak, hidup nggak speakernya. Oke Abang, kita mulai ya Abang, silakan. Teman-teman kita menyanyikan lagu nasional. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sebelum kita memulai pelajaran, Mem harapkan ya supaya fokus ya, tidak ada melihat kanan kiri lagi, fokus ke pembelajaran kita, fokus hari ini semuanya harus tenang dengan hati yang tenang, pikiran jernih ya. Oke, baik anak-anak sekalian, seperti biasa yang membuat tangan diletak di paha, mata tertutup ya. Mem ingin kalian itu fokus dan lebih semangat lagi untuk pembelajaran ya. Ikuti arahan memnya. Oke, Abang silakan ditutup matanya. Abang Herudin, Abang Stephen silakan ditutup matanya. Kita mulai. Tutup matanya semua. Ya. Dengar lagu ini. Oke anak-anak sekalian, anak mem yang mem saya ini semuanya. Kita datang ke sekolah ya, pasti dengan keadaan yang sehat walafiat. Coba tenangkan dulu pikiran kalian, relax sebentar, relax sejenak, ya. Dah, relax sejenak. Bayangkan di sekitar kalian adalah teman-teman kalian yang baik semua, memberikan motivasi kalian semua untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan tarik nafasnya pelan-pelan. Keluarkan. Tarik lagi nafasnya pelan-pelan, anak mem. Keluarkan. Baik anak-anak mem yang mem sayangi, niat kemari adalah menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka itulah di jalan Allah. Kalian adalah para sahid yang menuntut ilmu. Ya, tenangkan pikiran kalian, fokuskan. Tujuan utama hanyalah ingin membanggakan kedua orang tua kalian. Karena kalian harapan kedua orang tua kalian. Tanpa kalian, orang tua kalian tidak ada apa-apanya. Karena kalianlah yang akan membanggakan kedua orang tua kalian nantinya. Baik anak-anak mem, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Baik. Terima kasih. Buka matanya. Sudah tenang? Kita fokus kita hari ini. Kita ya, fokus semua ya anak-anak mem. Baik, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Oke, lihat semua pada depan anak-anak mem.
ya. Semalam Mem udah bagi kalian untuk menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Baik. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, siapa yang ingat pelajaran sebelumnya? Ayo anak-anak. Oke, kakak silakan. Tentang apa kakak? Pertama, itu kali. Lagi kali. Ada kayak ingat lagi yang lain? Ada lagi yang lain ingat? Mana namanya? Gak ada, cuma satu. Abang Rizky silakan. Oke, mantap sekali. Ada lagi sayang? Yang ingat? Ayo. Ayo silakan. Terus? Baik, tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Terima kasih kepada Ananda yang masih ingat pelajaran yang lalu. Hari ini kita adalah pembelajarannya adalah cara membuat magnet ya. Yang pertama, Mem akan ingati tujuan pembelajaran hari ini, yaitu saya harap kalian dengan adanya PowerPoint yang sudah saya buat dan nanti ada video yang sudah saya sajikan sama kalian, nanti kalian bisa membuat magnet dengan tepat ya. Kemudian dengan adanya percobaan yang nanti kalian lakukan yang sudah kalian bawa seperti misalnya baterai, paku, kemudian ada linitan kawat ya kan, kalian bisa membuat magnet tanpa ada kesalahan. Yang terakhir, saya harap kalian berani maju dan percaya diri untuk mempresentasikan hasil dari kalian. Oke, kita masuk selanjutnya. Ingat, setiap ada sesuatu kita punya kesepakatan kelas pastinya. Ya, ada kesepakatan kelas. Oke, ya ingat, kesepakatan kelas kita harus kita taati. Jangan kita tidak taati. Yang pertama, saling menghargai pendapat, karena kalian sudah nanti membuat kelompoknya. Setelah ini Mem akan bagi kelompoknya. Kemudian tidak mengganggu kelompok lain. Yang ketiga, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, saling bekerja sama dengan kelompok. Yang kelima adalah berperilaku sopan. Bisa semua? Semangat semua? Baik, kita mulai. Silakan Ananda bertindak kelompok visual, auditory, visual, dan kinesthesis. Silakan. Ayo, silakan. Ayo Ananda, dan mau berapa lagi? Apa kerja ini untuk kinesthesis aja? Nomor berapa? Ayo silakan. Nanti memang dikatakan. Oh kan mati. Kita mungkin mau kamu dari siapa? Kamu audio. Audio. Betul yang Abang Kevin baca. Ini siapa? Ayo, ini punya siapa? Ayo. Ini punya siapa? Ya sama. Ini punya siapa? Ini siapa? Ini.
Yuk kita membuat magnet dengan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Lihat dan langsung kita siapkan ya. Langsung kita siapkan bahannya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya. Siapkan magnet. Roll bersihnya juga ya. Atau kalian bisa menggunakan berbagai jenis lainnya seperti jarum, henti, dan lain-lain. Paku dan karetnya. Dan yang terakhir, garis besi. Yuk kita mulai. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara elektromagnetik. Simak baik-baik cara pembuatannya ya. Pertama-tama lilitkan kawat pada paku yang telah disediakan. Kemudian tempelkan batu baterai pada kedua ujung kawat. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Cara membuat magnet selanjutnya adalah Ya, kita lanjut ya, yang kedua. Oke, yang kedua, kita tadi yang pertama. Ya. itu sih. Yuk langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku. Dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Ada yang lagi? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yang kedua, tunjukkan sama Mei. Gimana yang kedua? Ayo, Bang. Yang kedua, mana yang udah jadi? Ayo, sebentar, seperti video tadi. Yang kedua. Yang lain, Bapak. Ini visual mana? Visual mana? Oke, visual dari mana? Oke, jangan lupa ya. Oke, kakak udah dapat, bisa? Bisa? Oke, dapat ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut yang ketiga. Oke, mantap. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Pak. Kita lanjut ketiga. Perhatikan gosok garis besi pada magnet. Searah yang menggosoknya seperti yang di video. Kemudian garis besi sudah bisa Oke, mantap.
Kalau kurang paham, kita bisa lihat buku ininya. Buku kita halaman 98 dan 99. Boleh dicatat kakak, ayo dicatat. Setelah ini Mem akan suruh kalian untuk persentase. Siapa yang berani berarti Mem give hadiah. Apa boleh? Satu, Ron bisa menarik, Ron setelah digosok bisa menarik paper clip. Langsung gitu. Ayo, abang dapat. Misalnya ada. Bisa menarik juga abang. Jatuh abang. Ya, langsung nih. Kemudian yang ke pertama. Ya, dijawab aja, nggak apa-apa. Dijawab aja yang tadi yang udah kalian tulis tadi, dijawab. Yang udah kalian tulis, dijawab. Nah, kalian, tadi kan ada kalian suruh tulis kan? Nah, dijawab itu tulisan. Jawab. Udah. Mana tulis itu? Ambil apa? Ya, ditulis yang udah memang relevant. Ya, yang tadi halaman 98 saya jawab sesuai dengan ada yang di video tadi. Udah? Oke. Ya. Mem akan setelah itu, setelah ditulis nanti Mem akan presentasikan ya. Siap ya Anda semua. Yang kinestetik silakan lakukan kerjanya. Kalian buat kelompokannya. Udah, siap ya kalian? Jadi kalau semuanya untuk auditory sama visual divisit ya. Lihat dulu. Untuk auditory sama visual lihat grup. Lihat grup ya, lihat grup. Mem kasih linknya. Lihat di grup. Mem kasih waktu paling lama 12 menit dari sekarang. Oke? Kalau kinestetik, kerjakan yang Mem kasih lembar kerjanya. Iya, belum aja. Mariana, sama Buntal. Ayo abang, silent please. Abang, silent please. Oke, siap-siap ya. Ini kita lagi main kasihnya. Lagi. Bentar. Di grup kita ya, di grup kita. Oke.
Tadi itu dia. Masuk satu orang. Ingat ya, main kasih hadiah yang menang juara 1, 2, 3. Cepat ya. Udah, masih dapat ya. Yang lain masuk. Yang lain kinestetik kerjakan sesuai dengan apa yang bilang. Nih, abang buatlah tadi kesimpulannya. Sentimeter juga karetnya 1, kalian 4 cm 2. Itu tulis. Abang paham? Mana yang tidak paham? Oke, yang kinestetik boleh tanya sama Mem. Audio juga boleh tanya sama ketua. Langsung abang. Oke, dimulai start ya. Ingat ya, 12 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Oke. Siap. Oke, ingat ya. Ayo. Kalian boleh punya kalian nah. Kalian punya kalian. Ayo, jangan matanya Mem. Boleh. Yang mana kau baca dong? Betul kan? Ini kok pakai ya? Pakai HP?
Cuma cara digosok. Tiga lagi aturan. Cuma cara digosok. Tadi apa? Sementara. Tidak
maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Ayo, siapa aja orangnya? Silakan. Iman, maju. Bila. Siti. Silakan. Kinestetik. Boleh disampaikan. Maju kita. Tapi yang membelakangi gini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Perkenalkan, nama saya Abid. Nama saya Iman. Nama saya Aulen. Nama saya Dila. Nama saya Siti. Nama saya Nurul. Bahwasanya benda-benda magnetis dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda non-magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo Audi visual. Ayo visual. Ayo silakan. Yang terakhir auditory ya. Gak apa-apa kalau teman. Oke, silakan dilihat. Agak kemari Kak, agak kemari kena cahaya. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Nama saya Nulin. Nama saya Jihad. Nama saya Mira. Nama saya Sawah. Nama saya Jihad. Kesimpulan dari percobaan. Cara membuat magnet ada 3. 1. Elektromagnetik. 2. Induksi. 3. Menggosok-gosokkan. Bahwasannya benda yang sudah menjadi magnet dapat ditarik oleh benda-benda magnetis. Contohnya paperclip, jarum, sel besi, peniti. Benda non-magnetik tidak dapat ditarik. Contohnya batu, karet, plastik, dan kertas. Sekian itu dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aplaus dulu biar semangat. Oke. Baik, terakhir auditory silakan yang maju. Ayo maju silakan. Abang. Ya, ayo abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo abang dikenali dulu. Kami dari kelompok Auditory. Nama saya Denur. Nama saya Sita. Nama saya Nurul.
Angkat tangan kakak ya, bisa. Bisa Kak Yuli? Bisa? Kesimpulan dari pembelajarannya ini yang ini. Kak Cici belum ada kakak. Ayo Kak Cici, kakak mau bonbon nggak? Ayo udah angkat cepat, aku buat kesimpulan. Benda yang dapat ditarik magnet ada jarum, besi, jarum dan termasuk. Ya, itu aja. Yang tidak dapat ditarik kertas, kayu, plastik, dan karet. Oke, ada lagi yang bisa nambahkan? Oke, Abang Hamid silakan. Elektromagnetik merupakan sejenis magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan hava. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa nambahkan? Ada? Oke, pada pembelajaran hari ini adalah pembelajaran cara membuat magnet. Ada berapa cara membuat magnet? Yang pertama, betul sekali. Jadi cara membuat magnet tanpa kalian sadarkan bahwa itu adalah ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh pakai rel nggak belajar? Itu kan pakai setiap hari, berarti kehidupan kalian kan? Nah, kemudian nampak paku nggak setiap hari? Paku bisa juga menghasilkan magnet apabila dialiri dengan baterai. Kemudian rol besi juga bisa menghasilkan magnet apabila dialiri dengan magnet dengan cara digosok-gosok. Oke, baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Besok saya harapkan kelompok audiotori akan membuat tugas yang berupa boleh voice note, boleh video pembelajaran, boleh. Mau dari TikTok boleh, mau dari Capcuk juga boleh. Begitu juga yang dari visual boleh menghasilkan ya tugasnya di rumah. Dia video atau berupa rekaman juga boleh. Sedangkan yang di estetik boleh berupa ringkasan, fineman atau peta pikiran, atau dia semacam lukisan juga boleh tentang magnet. Oke anak-anak sekalian, semangat habis semangat hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita tutup pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan melanjuti tentang tata surya. Baik Kak Cici silakan ditutup. Kak Cici, stand up. Oke baik anak-anak, setiap kelompok mengumpulkan magnet dari kelompok audio buka ini Kak Livia, dari kelompok visual Kak Yuli, dari kelompok kinestetik Abang Abid, silakan dikumpul ya. Baik anak-anak semuanya, boleh istirahat. Ya. Ya, baik Ibu Yuli, tadi Ibu Yuli udah menerapkan ya pembelajaran kelas dan juga saya observasi luar biasa apa yang dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berinisiasi saya sudah itu mengelompokkan pendidikan berdasarkan kinerja audio visual kognitif kemudian ada eksekutifnya kemudian tampilan sosial emosionalnya kemudian budaya positifnya itu semua udah diupayakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang bisa. Nah, Ibu Budi sendiri setelah selesai tadi melakukan pembelajaran tersebut dalam kelas, apa tuh kira-kira yang Ibu dianggap sudah baik, apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Kalau menurut saya sih Bu, satu pembelajaran yang sudah baik itu mungkin dengan berkembangnya
kita. Jadi saya anggap yang baik itu ayo sama-sama kita sebagai pendidik itu membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, dengan menggunakan IT. Jadi anak tidak monoton di satu arah saja gitu. Tidak seperti dulu yang mana metodenya hanya ceramah. Kalau ini kan mereka juga aktif, kemudian mereka juga bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri itu. Kalau kekurangannya mungkin Bu, dari segi peserta didik saya, mungkin saya belum bisa mengaksesikan mereka untuk seperti tingkat kelas tinggi seperti kelas 12 ya, mereka sudah paham kalau kita membantu sudah paham gitu. Tapi karena ini tingkatnya masih sekolah dasar, mereka mungkin kalau kita harus membuat dulu mereka akan paham itu mungkin. Dan terakhir saya inginnya dengan ada pembelajaran yang saya mengikuti calon guru penggerak ini untuk angkatan 9 ini, pendidikan angkatan 9, saya bisa menggunakan sekolah. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi saya konsisten dengan itu, maka insya Allah perubahan akan terjadi. Nah, ya baik, untuk balik lagi saya kasih kelas tadi, kalau menurut Bu sendiri untuk pengisian belajarnya itu sudah baik atau ada yang hal yang sudah kurang? Sebenarnya sih Bu, kalau saya menurut saya ada sisi baiknya, ada juga sisi kurang baiknya. Tapi sebenarnya itu kelas 2 kelas, tapi saya menjadi satu kelas saya dengan kelas. Jadi makanya di saat saya presentasi itu hanya sebagian saja, tidak semua saya turut di sana. Di visual itu ada 2 kelompok, di audio 2 kelompok, menjadi di 2 kelompok, jadi hanya sebagian saja. Tapi kalau sebenarnya lebih efektif itu sudah sesuai dengan terbagi 3 kelompok, tidak seperti itu, maka lebih efektif juga kerjanya. Tapi ada baiknya sih, baiknya tadi menurut saya pengkelompokan mereka itu mereka paham apa yang mereka kerjakan dan mereka bisa melakukan apa yang saya suruh itu yang mungkin bisa memberi arahan gitu. Kemudian untuk krisis itu menarik ya menurut saya. Apa yang menerbangkan Ibu Yuli tidak melibatkan anak-anak estetik untuk ikut dalam krisis? Karena saya berpikir seperti ini, dengan estetik itu saya punya memang betul mereka eksperimen langsung, tapi ada lembar kerja yang khusus untuk mereka saya kerjakan langsung. Jadi karena mereka langsung terjun ke eksperimen, kemudian saya harap dari hasil eksperimen itu mereka bisa mengembangkannya. Jadi nggak semua mengerjakan di fisis. Memang kalau di antusias sih mereka inginnya antusias di fisis juga gitu. Tapi kan kita harus di situ saya sudah memilah-milihnya gitu. Karena memang tadi terlihat sebenarnya mereka dulunya Iya, tertarik ya, memang audio iya. Jadi sebenarnya boleh itu dalam apa penilaian ya, penilaian akhir pembelajaran itu semuanya dipesertakan karena kan itu masuk juga tinggal di audionya ada, visualnya ada juga, kemudian itu disebutkan diskusinya itu memang itu. Jadi ya tentang tindak lanjutnya gimana? Kalau sudah dibilang seperti itu boleh, berarti kemungkinan besar saya akan membuat lagi perubahan yang mana Ines itu juga bisa untuk mengikuti di hasil asesmen terakhir itu yang nanti saya akan buat. Jadi mereka juga bisa mendapatkan hadiah gitu loh Bu. Jadi kan mereka terobsesi dengan krisis, kemudian dengan adanya iming-iming hadiah, jadi mereka lebih semangat gitu kan. Dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di krisis itu waktu yang semaksimal mungkin lah. Kemudian pengajian tadi perbedaan yang signifikan itu kalau menurut Ibu di bagian mana untuk anak-anak visual audio maupun Maksudnya kelompok materi. Kalau saya materinya sih Bu sebenarnya karena awal judulnya adalah dalam rumah ya. Kalau saya lebih signifikan itu di audio sama visual mereka bisa mendengarkan, kemudian mereka
Kalau di audio juga ada tambahan mereka bisa dengan menggunakan buku paket. Tapi kalau kinestetik dia asli harus dari buku paket saja dan lembar kerja saja. Itu yang selalu saya signature. Namun seperti yang dikasih semalam saya bandingkan, dia mengerjakan satu-satu. Kalau satu-satu saya berpikir dia nggak akan kondusif. Kalau ASD ya, nggak akan pernah kondusif. Kenapa saya bilang tidak kondusif? Mereka akan sibuk dengan mereka sendiri. Mereka akan membuat keributan di situ. Tapi kalau semuanya saya bagi, mereka sibuk dengan kelompoknya masing-masing, itu dia. Jadi kalau saya menilai mereka mendapat aspek keterampilan dapat, aspek sikap dapat, dan pengetahuan itu dapat. Kalau saya menilai itu. Tadi di proses pembelajarannya saya lihat untuk audio bisa itu karena sudah terpenuhi dengan menggunakan praktik gitu ya. Nah untuk implementasi yang tadi itu masa membuat sulit misalkan dasar sebenarnya bisa juga langsung secara global untuk anak-anak yang audio misalnya itu ditanyakan aja apa yang itu ada animasi mungkin memodifikasi dulu kelas kemudian saya lagi ini khususnya untuk anak audio berarti yang masih fasilitasi anak-anak visual gimana sampai terus kawan-kawan pelan-pelan perhatikan menunjukkan kesempatan ada mudah-mudahan nanti lebih berikutnya lagi mereka dengan kesadaran dari diri ya itu saja diskusi kita